بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalam hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari 1905 hadis yang beliau cantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Umar bin Al-Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan ada dalamnya niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap dari seseorang tergantung dari apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha, maka siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia raih, aw imra'atin yankihuha, ataupun karena perempuan yang ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia berhijrah kepadanya. Muttafaqun ala sihhatih, disepakati kesahihannya. Rahu imama al-muhaddithin, diriwayatkan oleh kedua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzizbah al-Ju'fi al-Bukhari, dan yang kedua Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nisaburi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, fi kitabaihima, di dalam kedua kitabnya, alladaini, yang mana huma keduanya, asahhul kutubi al-musannafah, kitab-kitab yang paling sahih dalam kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang pertama, dan beliau membawakan sanadnya dengan mengatakan haddatsana al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair telah mengabarkan kepadaku Humaidi, yaitu Abdullah ibn Zubair. Kemudian Abdullah ibn Zubair mengatakan haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepadaku Sufyan. Sufyan berkata haddatsana Yahya, telah mengabarkan kepadaku Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, dan Yahya bin Sa'id berkata akhbarani Muhammad ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, dan Muhammad ibn Ibrahim berkata saya telah mendengar
Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, dan Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi mengatakan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau berkata di atas mimbar. Kemudian beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, innamal a'malu binniyat, sampai akhir. Keunikan sanad ini, keunikan perawi yang dicantumkan, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini seperti yang disebutkan oleh Alqamah ibn Waqqas, beliau mendengar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah. Umar bin Khattab berkhutbah, kemudian dipahami oleh Alqamah, dan Alqamah menyampaikan kepada Muhammad ibn Ibrahim. Yang unik, atau sebelumnya dalam banyak riwayat, dalam ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah juga ketika beliau menyampaikan hadis ini dengan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung pada niatnya. Maka yang menjadi pembahasan para ulama bahwasanya yang meriwayatkan hadis dari para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada sekumpulan para sahabat, hanya Umar bin Khattab saja. Hanya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan dengan khutbah juga. Dan yang menyampaikan hadis ini dari semua tabaqah, semua jenjang, setelah Umar bin Khattab hanya satu orang saja, Alqamah ibn Waqqas. Dan Alqamah pun tidaklah ada yang meriwayatkan pada tabaqah, pada jenjangnya Alqamah, kecuali Muhammad ibn Ibrahim. Jadi cuma satu dari sahabat satu, dari tabi'in satu, kemudian ke jenjang berikutnya satu, kemudian ke Muhammad ibn Ibrahim satu, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim kecuali satu, Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, satu lagi. Baru setelah Yahya ibn Sa'id dikatakan oleh para ulama yang meriwayatkan hadis ini banyak, sampai 70 bahkan lebih dari perawi hadis, dan kemudian banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi keunikan hadis ini, Rasulullah menyampaikannya dalam khutbah, tapi yang meriwayatkannya satu Umar. Umar meriwayatkannya dalam khutbah. Kemudian yang menyampaikan tentang hadis ini cuma satu. Padahal hadis ini hujjah. Talaqqathu al-ummah bil qabul. Ummah secara menyeluruh menerima hadis ini. Dan hadis ini sangat dikenal sekali. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya akhbarul ahad, hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang tidak mutawatir itu hujjah. Baik dalam akidah ataupun dalam bab muamalah menjadi hujjah, karena hadis ini adalah hadis yang mencakup seluruh permasalahan ilmu, baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, dengan berkaitan bab apapun juga, maka hadis ini masuk. Dan hadis ini diriwayatkan dengan hadisul ahad, hadis-hadis yang tidak mutawatir. Bahkan pernah saya singgung pada waktu yang lalu, ini hadis ahad yang paling ahad. Karena gharib, hadis gharib itu setiap tabaqahnya hanya meriwayatkan satu, seperti dalam hadis ini. Semua diriwayatkan satu. Kemudian kedudukan hadis ini sangatlah luar biasa sekali. Para ulama sangat memuji hadis ini. Dikatakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau mengatakan, laisa fi akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'u wa aghna wa aktharu faidatan min hadzal hadits. Kata Imam Bukhari, tidak ada di kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang lebih menyeluruh, yang lebih mencukupi, yang lebih banyak faedah dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis yang paling menyeluruh dan hadis yang paling luar biasa.
Bahkan para ulama mengkategorikan hadis ini sebagai thuluthul ilm, sepertiga dari ilmu. Pernyataan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat termasuk sepertiga ilmu disebutkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, disebutkan oleh Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, disebutkan oleh Ali Al-Madini, disebutkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Darqutni, dan disebutkan oleh Imam Hamzah Al-Kinani. Mereka semuanya keenam ulama ini menyebutkan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat adalah thuluthul ilm, sepertiga dari ilmu atau sepertiga dari agama. Jadi kalau ilmu agama itu dibagi menjadi tiga, maka sepertiga yang pertama adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sepertiga yang kedua apa? Sepertiga yang kedua kesempurnaan dari hadis ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ditolak. Karena kesempurnaan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ini timbangan batin seseorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya diterima itu tergantung dari amalan yang ada di hatinya. Untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ketika yang berkaitan dengan hati, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun timbangan lahiriah seseorang, amalan seseorang diterima ataukah tidak, tergantung dari man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya ditolak. Yakni ketika beramal harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika seorang akan salat? Ketika seseorang mau mengambil air wudu, maka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai berwudu, beliau mengatakan apa? Man zada ala hadza faqad zalama wa ta'adda. Barang siapa dia mengambil air wudu melebihi dari apa yang telah dilakukan oleh saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membasuh 3 kali, ada kurang kalau 3 kali, harus 5 kali membasuh tangan misalnya. Ada yang misalnya mencuci kaki tidak cukup sampai mata kaki, sampai mana? Sampai paha misalnya. Kurang kalau sampai mata kaki. Maka kata Rasulullah yang demikian tidak diterima walaupun ikhlas. Rasulullah katakan faqad zalam, orang yang melakukan seperti ini dia telah melakukan kezaliman. Wa ta'adda, dia telah melampaui batas. Anggota wudu telah ditentukan misalnya, telah ditentukan bagian mana saja yang telah harus dia basuh, harus dia cuci, harus dia usap. Akan tapi kemudian dia menambahkan. Ketika mengusap kepala tidak cukup sampai sini, akan tapi sampai leher diusap. Maka kata Rasulullah ta'adda, dia telah melampaui batas. Dan Rasulullah kata wa asa'ah, dan orang-orang seperti ini telah melakukan perbuatan jelek walaupun dia ikhlas. Hadis yang ketiga yang dengannya menyempurnakan ilmu agama adalah hadis Nu'man ibn Bashir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas, dan yang halal jelas, yang haram itu jelas. Semuanya jelas, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi pun mengatakan ketika beliau membahas tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadzal hadits yadkhulu
fi 30 baban minal ilmi. Hadis ini membahas atau masuk ke dalam 30 bab dari perkara-perkara ilmu. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya hadis ini masuk ke dalam 70 baban, masuk ke dalam 70 pembahasan ilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, beliau mengatakan yanbaghi an yuj'ala hadzal haditsu ra'sa kulli bab. Hadis ini seyogianya dijadikan di setiap awal dari bab, dari pembahasan ilmu, sehingga mengingatkan kepada seseorang yang belajar dan yang mengajar untuk senantiasa ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu pastinya ada niat-niatnya. Tidak mungkin seseorang beramal tidak memiliki niat. Haruslah seseorang itu ketika beramal pasti ada niatnya. Apa keinginannya? Apa maksud dari amalan yang telah dia lakukan? Sehingga sebagian ulama mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala membebani kita untuk melakukan satu amalan tanpa niat, maka ini termasuk membebani sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena mau kemana saja kita pasti memiliki tujuan, memiliki maksud. Tujuan dan maksud itu adalah niat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan amalan-amalan itu pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dari ganjaran amalannya itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan dengan apa yang dia lakukan, maka ganjarannya itu akan mendapatkan dari amalan yang dia lakukan tergantung dari niatnya. Apabila seseorang ketika melakukan satu amalan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan di akhirat kelak, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebaliknya, ketika seseorang beramal dengan satu amalan mengharapkan dunia, maka dunia tersebut bisa dia raih dengan apa yang ia amalkan dan bisa juga tidak dia raih. Ketika beramal ingin dia mendapatkan sanjungan, pujian, maka bisa dia dapatkan hal tersebut. Maka dari potongan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa ada anjuran yang sangat dalam untuk senantiasa kita ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang beramal amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak ayat pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang demikian. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 18. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa yang dia mengharapkan sesuatu yang cepat, yaitu dunia, maka kami akan berikan kepadanya apa yang kami kehendaki dan dengan siapa yang kami kehendaki. Artinya ketika seseorang beramal dengan amalan yang dia dengannya mengharapkan dunia, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika beramal mengharapkan dunia, terkadang Allah berikan dunianya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun kepada orang tersebut. Sebaliknya, wa man aradal akhirata wa sa'alaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang dia itu mengharapkan keselamatan di kampung akhirat kelak,
wasa'alaha, dia beriman dan dia berusaha untuk mendapatkan keselamatan di kampung akhirat kelak dengan beramal dengan amal yang saleh, dengan dia berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tauhid, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang yang demikian usahanya dan amalan yang telah dia lakukan akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan. Ketika dia berharap untuk mendapatkan keselamatan di hari akhir kelak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keselamatan. Ketika dia beramal dengan satu amalan yang dengannya dia berharap untuk selamat di alam barzakh kelak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kebaikan sedikit pun, lebih-lebih kebaikan yang besar, maka setiap pelaku akan mendapatkan kebaikan. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amalan, setiap seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia amalkan. Artinya ganjaran yang ia dapatkan berupa catatan kebaikan tergantung dari apa yang dia niatkan. Dan seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, niat seseorang yang ada di hati, kemudian seseorang beramal dengan amal saleh, maka niat yang ada di hati berupa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menjadikan amalan ringan, amalan kecil di mata manusia menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang beramal dengan amalan yang besar, akan tetapi nilai keikhlasan dia itu kecil, maka amalan tersebut menjadi amalan yang kecil, amalan yang sederhana. Bahkan ketika tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, akan tetapi dengan amalan tersebut dia berbuat sum'ah, berbuat riya, maka amalan yang ia lakukan walaupun besar di sisi manusia, di sisi dirinya, maka di timbangan Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berterbangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan contohnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia dapatkan atau perempuan yang ia nikahi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang telah dia hijrah kepadanya. Bagian kedua dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu amalan yang amalan tersebut dilakukan oleh sebagian besar oleh para sahabat. Karena para sahabat termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mampu untuk menegakkan agama mereka di kota Mekah, lebih-lebih setelah Abu Talib wafat, setelah Khadijah wafat, maka gangguan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat semakin menjadi-jadi, sehingga beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk hijrah. Yang pertama kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Sebagian para sahabat, diantaranya Utsman ibn Affan, antara 10-12 melakukan perjalanan menyeberangi laut ke Habasyah, Ethiopia. Ada Utsman ibn Affan bersama dengan putrinya Rasulullah, ada juga Abdullah ibn Mas'ud,
mereka melakukan perjalanan ke Ethiopia, ke Habasyah, supaya bisa menegakkan agama mereka. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, hijrah juga ke Habasyah, lebih dengan jumlah yang besar sampai 70 sahabat. Dan yang rombongan yang kedua ini pulang ketika Nabi SAW mengepung kota Khaybar pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Di dalamnya ada sepupunya Nabi Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW berupaya untuk mencari tempat hijrah di mana? Berupaya untuk mencari di Taif. Di Taif Rasulullah SAW mendapatkan sambutan yang sangat jelek. Dihina Rasulullah SAW. Kemudian masuk lagi ke kota Mekah dengan bantuan Mut'im ibn Adi. Jadi Rasulullah telah hijrah ke kota Taif, pergi bersama dengan Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Kemudian begitu beberapa hari, sekitar 12 hari beliau balik lagi ke kota Mekah, maka beliau tidak bisa balik lagi. Maka pada saat itu Mut'im ibn Adi menjamin Rasulullah SAW untuk masuk ke kota Mekah. Mut'im bersama dengan kerabat-kerabatnya. Dia memakai baju perang, kemudian memerintahkan Nabi yang pada saat itu ada di Gua Thawr untuk turun. Begitu Rasulullah tawaf, maka Mut'im ibn Adi bersama dengan kerabat-kerabatnya siap dengan pedang terhunus. Siapa yang berani mengusik Muhammad ada di kota Mekah, maka langsung berhubungan dengan pedang yang ada di tangan Mut'im ibn Adi. Dan jasa Mut'im ibn Adi ini dikenang oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menguasai 70 tawanan perang Badar, ketika Umar berbeda pendapat dengan Abu Bakar untuk diapain nih 70 orang ini, maka kata Rasulullah, "Lau kana Mut'im ibn Adi hayyan," kalau seandainya Mut'im ibn Adi itu masih hidup dan dia meminta kepadaku untuk melepaskan 70 orang ini, akan saya lepaskan. Karena apa? Ingat jasa-jasanya. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas kepadanya dengan kebaikan, maka ini pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah, tentu dari Mekah ke kota Madinah, dan ini adalah amalan yang besar. Dan ini adalah salah satu yang tercantum di kitab-kitab terdahulu, di kitab-kitab yang di tangan orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi mereka hijrah ke kota Yathrib, dan mereka mengetahui bahwasanya Yathrib itu adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Cuma nabinya siapa mereka tidak tahu. Mereka berharap untuk nabinya itu keluar dari keturunannya Yakub, bukan dari keturunannya Ismail. Mereka berharap demikian, sehingga ketika yang nongol itu Muhammad ibn Abdullah, orang Arab dari keturunannya Ismail, maka mereka dengki dan hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengenal daripada putra mereka. Mereka bisa jadi syak, ragu terhadap putra-putra mereka, apakah keturunan mereka ataukah tidak. Akan tapi kepada Muhammad ibn Abdullah, dengan sekali melihat saja mereka mengetahui bahwasanya ini adalah nabi yang memiliki kemuliaan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim mereka berbondong-bondong untuk hijrah ke kota Madinah. Diawali oleh siapa? Oleh Mus'ab ibn Umair. Beliaulah yang pertama hijrah setelah Nabi SAW bertemu dalam Bay'at Al-Aqabah bersama dengan orang-orang Yathrib. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW dalam musim haji di malam Mina, ketika mereka mabit di Mina. Dan di tahun yang berikutnya ada Bay'at Al-Aqabah yang kedua yang lebih besar lagi, sehingga mereka
berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair sebagai seorang dai di kota Yathrib untuk menyiapkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mereka meninggalkan apa yang mereka miliki di kota Mekah. Semuanya mereka tinggalkan dalam rangka apa? Mereka bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mereka tidak takut dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an banyak sekali keutamaan-keutamaan keimanan, kemudian diiringi dengan walladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini amalan yang luar biasa. Ditinggalkan kampung halaman mereka, ditinggalkan apa yang mereka miliki. Bahkan Suhaib Ar-Rumi ketika dia itu melarikan diri berhijrah ke kota Madinah, maka dia ditangkap. Suhaib Ar-Rumi ini datang ke kota Mekah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemudian ketika berada di kota Mekah dia menjadi orang kaya, bisa berdagang. Maka begitu ditangkap oleh orang-orang Mekah ketika dia melarikan diri ke kota Madinah, maka kata Suhaib Ar-Rumi, mau enggak kalau saya kabarkan kepada kalian satu hal yang di dalamnya ada persimpanan uang saya. Mereka langsung mau. Ya, di mana? Ditunjukkan oleh Suhaib Ar-Rumi di sini, di sini, di sini. Dan mereka yakin bahwasanya Suhaib tidak akan dusta. Karena oleh orang-orang Arab tidak mungkin seorang lelaki merdeka untuk berkata dengan perkataan dusta. Ditinggalkan, dilepas. Dan benar apa yang ditunjuk oleh Suhaib. Di situ semuanya persimpanan, tidak ada yang disembunyikan. Begitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memujinya. Rabihat tijaratu ya Aba Yahya. Tijarah yang menguntungkan, perniagaan yang menguntungkan untuk engkau wahai Abu Yahya, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sebagai contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, siapa yang ketika hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan fadilah yang sangat besar, mendapatkan keutamaan. Karena dalam ayat-ayat yang membahas tentang para sahabat, maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wal muhajirina wal ansar, orang-orang muhajirin terlebih dahulu. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Setelahnya baru kemudian orang-orang ansar, menunjukkan keutamaan yang besar. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia, untuk dia bisa berdagang, mencari relasi atau apapun juga yang berkaitan dengan dunia dia, bukan dalam rangka menegakkan agama Allah, bukan dalam rangka dia selamat akhirat dia, bukan dalam rangka supaya dia bebas dalam melaksanakan syiar-syiar agama, maka lidunya yusibuha ini termasuk ketika seorang hijrahnya karena dunia, awi mura'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang dia nikahi. Sebagian ulama menyebutkan kenapa perempuan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal perempuan ini termasuk dari bagian dunia. Rasulullah katakan siapa yang dia itu berhijrah karena dunia dan perempuan, kenapa tidak mencukupkan saja terhadap dunia, padahal perempuan itu bagian dari dunia. Disebutkan para ulama mengatakan ada seorang laki-laki yang dia ini hijrah ke kota Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya, akan tapi tujuan utamanya adalah karena dia ingin menikahi Ummu Qais. Maka orang yang hijrah ini dijuluki oleh para sahabat sebagai muhajir Ummu Qais. Ada yang mengatakan demikian, walaupun untuk mengaitkan dengan hadis ini membutuhkan dalil. Ada juga yang mengatakan bahwasanya disebutkan perempuan setelah dunia ini berkesesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Rasulullah, tidaklah ada satu fitnah
yang lebih besar bagi perempuan bagi lelaki kecuali perempuan. Jadi ketika perempuan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dunia, menunjukkan fitnahnya perempuan ini dalam perkara-perkara dunia ini sangatlah besar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada yang dia hijrah kepadanya. Saya artikan secara tekstual, yang hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahnya, supaya antum paham. Di dalam potongan yang pertama, dalam misal yang perumpamaan yang Rasulullah sebutkan, Rasulullah menyebutkan kembali, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sebut. Akan tetapi ketika berkaitan dengan dunia dan berkaitan dengan perempuan selain Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dua perkara ini, ketika seseorang beribadah kemudian menginginkan dua hal ini, maka dua hal tersebut adalah dua hal yang sangat hina dan tidak layak seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menginginkan itu semua. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Berapa lama? Pelajaran yang pertama, saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, tidak boleh seseorang melakukan satu amalan sampai dia mengetahui hukumnya. Karena di dalam hal tersebut, ketika dia mengetahui hukumnya, maka dia ketika melakukan satu amalan tidak mungkin akan kosong dari niat. Artinya ketika seorang akan beramal, maka amalan yang dia lakukan itu harus dia ketahui apa hukumnya. Apakah hal ini termasuk perkara-perkara dunia ataukah perkara-perkara ibadah. Dan ketika yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah, harus ia ketahui apakah hal tersebut adalah perkara-perkara yang wajib, sunnah, maka dengannya ia niatkan dalam beramal terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan maksud dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, bahwasanya orang yang lalai tidak ada pembebanan hukum kepadanya. Karena maksud dan tujuan, karena maksud mengharuskan seseorang mengetahui dari apa yang ia tujukan. Paham gak antum? Ini berkaitan, saya ulang lagi yang kedua ya. Orang yang lalai tidak ada pembebanan hukum baginya. Sehingga apabila tidak ada pembebanan hukum baginya, maka tidak ada ganjaran bagi orang tersebut. Ini berkaitan dengan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya setiap orang mendapatkan ganjaran dari apa yang dia niatkan. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani ketika beliau membahas poin ini, beliau mengatakan, ketika seseorang puasa dengan puasa sunnah, kemudian di waktu zuhur, ketika seorang akan berpuasa sunnah dan dia memulai puasa sunnahnya, niatnya itu dari waktu zuhur misalnya. Dari waktu zuhur dia baru memiliki niat untuk berpuasa dengan puasa sunnah. Bukan berarti paginya sarapan, bukan. Artinya dari waktu fajar terbit, dari azan subuh dikumandangkan sampai waktu zuhur dia belum makan apapun juga. Paham sampai sini? Belum makan. Kemudian tanggung setengah hari lagi bisa puasa. Ya udah sekalian puasa. Nanti makan siangnya diundur waktu maghrib sekalian. Maka ini boleh dan pernah terjadi terhadap Nabi beberapa kali. Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada sarapan yang saya makan?" Kata Rasulullah, "Enggak ada." Rasulullah marah-marah, "Enggak." Tanya lagi ke istri yang lain, "Ada sarapan enggak?" "Enggak ada."
idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Kalau nggak ada sarapan saya puasa. Itu boleh dan terjadi kepada Nabi berapa kali dan dilakukan juga oleh para sahabat ketika mereka mencari sarapan, tidak mendapati sarapan, bukan marah-marah, bukan ngomel, akan tapi malah berpuasa. Dan puasanya pun bukan dalam niat ngambek, bukan, akan tetapi dalam rangka apa? Berpuasa, mengharapkan keutamaan puasa. Maka kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, ketika seseorang berpuasa dimulai dari sebelum waktu zuhur misalnya, kemudian sampai berbuka waktu maghrib, waktu matahari terbenam, maka ganjaran baginya itu dimulai catatan kebaikannya ketika ada niat untuk berpuasa. Jadi ketika dia berpuasa, niatnya itu dari waktu zuhur, walaupun dari waktu fajar dia belum makan sampai waktu zuhur, kemudian dia langsung memiliki niat, ya udah kalau gitu saya puasa. Niat yang ia niatkan, dengannya dia mendapatkan ganjaran sisi Allah dari waktu dia miliki niat. Akan tapi dari waktu subuh sampai waktu dia berniat waktu zuhur untuk berpuasa, ini adalah waktu lalai. Dia tidak berniat dengan puasa, walaupun amalannya sama tidak makan, maka dia tidak mendapatkan ganjaran sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Paham apa bingung? Paham ya? Pahalanya itu dimulai dari itu. Kalau dibilang separuh enggak. Tapi nilai ganjaran puasanya dimulai dari dia berniat untuk puasa. Jadi tidak dikatakan puasa sebeduk, tidak ya. Dan ini berlaku hanya puasa sunnah saja. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, maka kata Rasulullah, man lam yujmi'is siyama fala siyama lahu. Siapa yang dia tidak berniat puasa di waktu malam, maka tidak dia bisa dikatakan puasanya sah. Ketika masuk waktu fajar dia tidak memiliki niat, tidak bisa berpuasa. Itu terjadi bagi puasa sunnah saja. Pelajaran yang berikutnya, ini pelajaran yang saya sebutkan di bagian yang pertama. Ala anna al-wahida thiqata idza kana fi majlisi jama'ah. Bahwasanya apabila satu orang yang orang ini thiqah, terpercaya, indah bagi orang-orang ahli hadis, terpercaya. Kemudian orang ini berada di dalam satu majelis kumpulan orang. Kemudian orang ini bercerita tentang apa yang ada di majelis tersebut, sesuatu yang ada di majelis tersebut, yang mana hal tersebut tidak mungkin orang-orang yang ada di majelis tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian yang menceritakan hanya dia saja, yang lain tidak menceritakan. Maka kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, anna dzalika la yaqdahu fi sidqihi. Maka yang demikian tidak mengurangi nilai kejujuran dia, tidak merusak nilai kejujuran dia. Dia berada di satu majelis banyak, anggaplah majelisnya itu di dalamnya ada 200 orang. Kemudian ada seorang yang berkata dengan perkataan yang didengar oleh semua orang. Kemudian yang meriwayatkan dari 200 orang ini cuma dia saja. Kemudian menyampaikan, adapun 199 orang yang lainnya tidak menceritakan. Maka hal ini bisa diterima walaupun semuanya mendengar. Dan ketika yang meriwayatkan dan menyampaikan hanya dia saja, bukan berarti hal tersebut adalah berita dusta. Selama orangnya thiqah, selama orangnya terpercaya, maka kita benarkan. Bisa antum ambil kesimpulannya dari kisah apa yang tadi saya kisahkan? Umar ya? Umar mendengar? Iya, Umar bin Khattab mendengar khutbahnya Nabi. Dan Umar bin Khattab ketika berkhutbah dengan khutbah innamal a'malu binniyat, yang meriwayatkan dari Umar hanya Alqamah saja. Padahal Rasulullah berkhutbah yang mendengar cuma Umar. Ada orang yang berani meragukan
amanatnya Umar, wah dusta. Enggak ada, cuma orang-orang sesat saja seperti Syiah. Adapun ahli sunnah wal jamaah sepakat Umar ini adalah orang yang luar biasa seperti yang sudah kita bahas. Begitu juga Alqamah dan berikutnya juga perawi-perawi yang lainnya, Muhammad ibn Ibrahim pun demikian, sampai baru dari Yahya ibn Sa'id kepada generasi sudahnya baru banyak perawi. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya dalam setiap amalan itu harus ada niat. La budda minan niyati fil a'mal. Harus ada niat dalam setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Baik itu amalan-amalan yang dimaksudkan secara amalan tersebut seperti salat, ataupun amalan-amalan yang amalan tersebut adalah perantara untuk amalan yang lain, seperti seseorang bersuci untuk menunaikan ibadah salat. Maka amalan-amalan ini tidak mungkin terjadi kecuali ketika seseorang melakukannya dengan niat. Dan wa inna likulli mar'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang dia niatkan. Bisa jadi seseorang menunaikan salat di belakang imam yang sama. Dia berada di saf yang sama, bersebelahan dengan orang yang bisa jadi sama. Akan tetapi ganjaran satu dengan yang lainnya sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Tergantung apa? Tergantung keikhlasan. Tergantung apa? Tergantung hadirnya hati dalam dia menunaikan ibadah sholat. Terkadang orang itu ketika sholat sebagai ajang dia termenung, sebagai ajang dia khayal, Allahu Akbar langsung hilang. Padahal imam baca kemana. Mungkin imamnya 6 rakaat dia tidak sadar. Sebagian orang demikian. Maka nilai ganjaran seorang tergantung apa yang dia niatkan. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya amal-amal saleh haruslah dengan niat-niat yang saleh. Dan niat-niat yang baik tidak akan menjadi satu kemungkaran menjadi kebaikan. Tidak mungkin seseorang melakukan perkara mungkar. Munkar itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan dianggap sesuatu yang jelek juga oleh akal yang sehat yang sesuai dengan fitrah. Kemudian ketika seorang melakukannya dengan niat baik, kemudian dia mengatakan perkara yang mungkar ini menjadi suatu yang nilainya ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Harus amal yang baik menjadi ibadah sisi Allah dengan niat yang baik. Adapun perkara-perkara yang munkar, perkara-perkara yang bid'ah, maka tidak mungkin seseorang ketika melakukannya dengan niat yang baik kemudian dia berusaha dengannya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Perkataan ini beliau sebutkan ketika beliau menjadi seorang guru besar, kalau tidak di Kufah di Basrah, diutus oleh Umar bin Khattab bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ketika sebelum waktu fajar atau waktu salat mendapati di masjid ini ada orang-orang yang mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, mereka berkelompok. Ada satu orang yang memimpin dengan semuanya membawa kerikil. Kemudian ada pemimpinnya mengatakan, ayo bertakbir 100 kali. Kemudian semuanya bertakbir dengan menghitung kerikil. Ayo bertahlil 100 kali. Kemudian mereka bertahlil 100 kali. Kemudian ayo bertahmid, semuanya bertahmid, kemudian dengan menghitung 100 kali. Abu Musa ketika lihat kaget, apa-apaan ini? Beliau langsung lari ke Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud di kalangan para sahabat beliau ulama besar.
Maka langsung dia ceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, saya melihat ini itu. Apa yang kau lakukan wahai Abu Musa? Maka kata Abu Musa, saya diam. Saya menunggu pendapat engkau wahai Abu Abdurrahman. Maka langsung ketiganya bersama dengan perawi Amr ibn Salamah ke masjid tersebut. Begitu Abdullah bin Mas'ud melihat apa yang mereka lakukan, marah Abdullah bin Mas'ud. Marah, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Maka pelaku-pelaku tersebut mengatakan, saya melakukan kebaikan. Bertahlil 100 kali, menghitung. Saya dengan kerikil-kerikil ini menghitung kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum. Kalian hitung kejelekan-kejelekan kalian. Wa ana dhaminun lakum, dan saya menjamin kalian an la yadhi'a syai'un min hasanatikum. Saya menjamin kebaikan-kebaikan kalian tidak hilang sedikit pun. Kalian hitung kejelekan-kejelekan kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud marah besar dan mengatakan, ma asra'a halakatakum. Ini firasatnya dari seorang alim. Seorang alim ketika melihat akan datangnya fitnah, dia tahu sebelum fitnah itu datang. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma asra'a halakatakum. Alangkah cepat kebinasaan kalian. Alangkah cepat. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Sahabat-sahabat Nabi itu masih banyak bersama kalian. Sahabat-sahabat Nabi tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Kok kalian melakukan demikian? Wa thiyabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tubla. Dan baju-bajunya yang telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hancur. Waktu kalian dengan Nabi sangatlah dekat. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana-bejana yang dulu dipakai Nabi masih ada. Wa innakum la'ala millatin khairun min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian berada di dalam agama yang lebih benar dari agama yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah? Kemudian beliau mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, wa inna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum wa tarakiyahum. Ada kaum yang mereka membaca Al-Quran, yang Al-Quran yang mereka baca tidaklah keluar, tidaklah masuk ke hati-hati mereka menjadi satu keyakinan, tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Yakhrujuna minad din, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama yang mulia ini seperti keluarnya anak panah dari busur ketika dilepas. Wa aimullah, kata Abdullah bin Mas'ud, dan demi Allah saya meyakini bahwasanya kebanyakan kalian ada di apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata perawi Amr ibn Salamah, beliau mengatakan, wa raaitu aktsarahum, saya melihat sebagian besar yang diomeli oleh Abdullah bin Mas'ud, yang dimarahi oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka orang-orang yang memerangi Ali ibn Abi Thalib dalam peperangan Nahwan ketika Ali radhiyallahu anhu berperang dengan Khawarij. Mereka ada di dalam peperangan tersebut. Sungguh apa yang telah luar biasa benar sekali apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, ma asra'a halakatakum, sungguh cepat kebinasaan kalian. Dan pada saat itu orang-orang tersebut mengatakan, kami hanya menginginkan kebaikan wahai Abu Abdurrahman. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tersebut, akan tetapi malah mendapatkan kejelekan. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, masih berapa menit? 1 ya. Yang berikutnya adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk diterimanya amalan seseorang.
Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima satu amalan kecuali apabila amalan tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah menerima satu amalan kecuali amalan tersebut yang paling benar. Murni amalan tersebut apabila amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan paling benar apabila amalan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak, maka amalan tersebut seperti yang terjadi pada zamannya Abdullah bin Mas'ud akan menghantarkan kepada mengangkat pedang kepada penguasa. Jangan dikira bahwasanya bid'ah itu berhenti di dalam amalan seseorang saja. Maka kebid'ahan seseorang akan menyeret seseorang kepada kebid'ahan yang lain. Kebid'ahan yang kecil akan menyeret kepada kebid'ahan yang besar, sampai seseorang akan mengangkat senjata kepada penguasa, dan bisa jadi matinya orang tersebut ketika membangkang dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi kepada orang-orang yang dinasihati oleh Abdullah ibn Mas'ud. Semoga bermanfaat, dan insyaallah malam Jumat depan kita akan masuk ke hadis yang kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.